sama masing-masing hero-nya. Ya. Apakah prediksi kalian masih sama ataukah kalian ada prediksi yang berbeda untuk kali ini sebelum masuk ke gamenya yang pertama? Kalau gue masih sama sih. Sudah siap? Let's go! Oke, kita langsung saja masuk di match yang pertama antara Siren Esports versus King Fam Junior dan tentunya MDL Season 3 dipersembahkan oleh Fruity dan Powered by Motown. Yeay, langsung aja di mid lane sudah ada Jay dan juga Tem di situ. Akan berhadapan di bottom lane ada Rupture dan juga Howie. Alright, bersama dengan Ria dan seperti kata Opung Wawa, Ria-nya menjadi sisi samping dari tim Siren Esports dan Jay berada di arah mid laner. Ternyata Baxia nggak jadi di XP lane ya. Akhirnya dia menjadi seorang tank yang mau ya. Lebih karena kayak dia bakal bantu buat junglernya ya. Dia bakal naik talent untuk Insanshin juga. Dia bisa cepat dapat level. Lu lihat tuh, Insanshin kan ke tengah dulu. Ya. Sementara Baxia udah langsung senggol untuk orange buff-nya. Ya. Biar lebih cepat. Ketika Insanshin datang, oke, tinggal nembak sekali udah langsung fight lagi di area dari Turtle Pit. Bakal coba dicanting tapi kali ini dari Ria memilih di arah di atas tapi Invis kayaknya bakal coba di take down. Apakah first ball didapatkan? Yes, benar sekali. First ball didapatkan oleh Air Liur di arah mid lane dia. Ah, itu dia. Air Liur yang dia tadi juga kita mention ya bahwa dia ini adalah player dari musim lalu dan harus bisa combine dan juga nyatu dengan teman-temannya dan akhirnya bisa menunjukkan di pertandingan kali ini mendapatkan first blow. Yes, bener banget. Dan tadi Rapture bersama dengan Air Liur kayaknya bakal coba untuk dapetin Betul. seorang J ya. Tapi J-nya ternyata masih bisa di cover dengan Traceless-nya dan masih bisa berhasil untuk kabur. Sedangkan di arah bottom lane, mereka lihat ada potensi yang cukup kuat dari seorang Alice dan berhasil bisa dibilang dibekukan pergerakan yang dibandingkan dari gold lane-nya dia sendiri. Benar banget. Dan Baxia udah mulai rotasi-rotasi di situ ya. Dan sementara kalau kita ada Howie yang benar-benar menunggu pergerakan dari seorang Baxianya untuk dihadapi 1-1 sepertinya. Betul banget, tapi di arah top lane seperti ada rotasi yang tidak bisa bilang tidak menimbulkan apa-apa. Iya. Karena dari Yuzongnya itu udah berada di arah bus. Dia tahu dan dibuka baru kali ini kelihatan. Bukan coba dipaksa, lele dimakan. Tapi Ten masih berhasil bertahan di arah bottom lane. Sedangkan Howie hampir saja ter-take down di sini Opung Wawa dan juga Gio. Iya. Hampir saja almost. Sementara itu kalau kita lihat dari Bruno yang sudah melakukan pok-pok aja karena Turtle yang takut sama air ini. Tapi langsung mau dicuri. Benar aja meteor shower diarahkan ke arah Ten di sana. Dan mendapatkan Baxia dari Brunonya. Oh my god, Baxia ditukar dengan Turtle. It's okay, di take over dengan baik. Tapi sayangnya tadi ya, kalau menurut gue pribadi, kenapa Invis tetap maksa? Sedangkan itu udah pasti bisa di take over. Dari Turtle-nya udah di take over. Dan dia ngapa harus tetap nge-zoning out. Biarkan aja karena ada Meteor Tower. Tapi ternyata Air Liur lagi-lagi memberikan permainan luar biasa. Wow. 2 poin kill diamankan di arah mid lane. Para pemain dari tim Geek Fam walaupun mereka kehilangan Turtle-nya. Tapi mereka masih mau lebih. Mereka masih mau dapetin poin kill dari tim Siren Esports. Benar banget. Skornya udah 0-3. Udah lumayan jauh, udah hat-trick kayaknya kalau main bola nih ya. Udah 3-0, Geek Fam sudah mengungguli dari skor. Sementara itu kalau kita lihat, ini adalah replaynya menurut Om Wawa. Yes. Kenapa harus terjadi seperti itu? Kalau gue bilang kayak Invis dia berusaha untuk memecahkan ya perhatian dari tim Geek Fam Junior, tapi ternyata ada coveran juga, ada Rapture di sana dengan injektornya dia melempar ke belakang. Karena kalau kita perhatikan, Brunonya itu udah half HP. Dia pasti pengen buat bisa dapetin point kill juga, sementara ya balik lagi. Teman-teman yang lain masih fokus buat dapetin turtle. Oke, Rapture udah mengeluarkan flickernya kali ini nggak bakal ada flicker untuk 120 detik ke depan. Tandanya inisiatif dari Rapture ini bakal sedikit sulit kalau misalnya dari tim Siren Esports memaksakan fight dan di arah bottom lane dari seorang Howie masih coba untuk survive dan Ezer masih coba untuk bertahan melawan seorang Howie di arah bottom lane. Bisa dibilang gold lane-nya, EXP lane-nya itu agak cukup adil ya pertarungan. Yes, bahkan bisa dibilang Tamus bisa memenangkan duel tersebut. Oke, TikTok yang cukup baik dari seorang Ria tadi di arah top lane. Sedangkan para pemain dari tim Siren Esports coba untuk mendapatkan satu buah turret dan harusnya kali ini berhasil. Karena lihat hanya ada tersisa seorang Rapture. Mencoba untuk dipasangkankah dari Ria. Dan ternyata Rapture memilih ke arah seorang J. Udah gak ada threshold di arah bottom lane. Mencoba dipasangkan dan seorang Invis dipukul mundur. Hans gak boleh terlalu terburu-buru. Ingat, Rapture. satu poin diamankan. J harus hilang. Air Liur bertukar dengan J tapi masih mencoba untuk memaksakan keadaan di arah top lane. Reya gak punya apa-apa. Wave of Dragon belum ada. Wow, Dia Wave Dragon. tendang langsung ternyata sudah ada Double kill. kembali di sana. Sementara itu ada Black Dragon Form dikeluarkan oleh seorang Yuzong di situ menghadapi seorang Cage dan menghilang Cage kali ini ada di Fizz. Ya berhadapan dengan Dylan. Tidak bisa berpulang kali ini seorang tamusnya.
harus rela untuk menunggu lagi untuk respawn. Yes, walaupun berhasil mendapatkan seorang J, tapi di sisi lain point kill banyak diamankan oleh tim Siren Esports. Di top lane pun bahkan turret sudah harus hilang. J memilih untuk mendapatkan turtle terlebih dahulu. Gak ada cover sama sekali dan replaynya Opang Ngawat. Silakan. Yes, ini kita lihat ya di mana pergerakan dari Black Dragon Form benar bisa dapetin satu cangkangnya tumbang, tapi Invis Azer yang sangat bergerak dengan sangat bebas sekali. Lihat Alice-nya di bagian tengah, gak diganggu, Iya. gak bisa diapa-apain. Gak bisa diapa-apain. Bisa diapa-apain. Dan bahkan kali ini para pemain dari Team Geek Fam bakal coba untuk melakukan rotasi karena bottom lane. Lihat 4 orang udah berada di arah bawah. Mereka juga harus berhati-hati. Ingat kalau misalnya alisnya dikasih makan terus, dikasih kesempatan untuk farming dengan stack orbs-nya yang udah dia dapatkan, di late game dia bakal bahaya banget. Wah, itu bakal nyedot darahnya terus-terusan kayak orang donor darah seperti Audi. Bener banget, jangankan donor darah, udah kayak diisep-isep kayak pampir. Iya, para pemain dari tim Geek Fam bakal coba standby dari bottom lane. Siren membuka vision dari Invis, tapi Raptor udah mengeluarkan flickernya, gak berhasil mendapatkan ejector siapapun satu di sana. Invis masih terganggu dengan pergerakan dari seorang Ailiur. Lelenya bukan sembarang lele kali ini, dan ternyata berhasil mendapatkan panah asmara terhadap gold buff di arah bottom lane untuk seorang Jay. Meteor Shocker dikeluarkan, Mountain Shocker coba dikeluarkan oleh seorang Yusunjin kali ini untuk membuka vision ke arah lawan-lawannya yang masih berkumpul di mid lane. Sementara itu di bottom lane sepertinya Alice harus dipukul mundur oleh seorang Tamus, tapi sepertinya ada backing up dari seorang Chang'e di situ. Betul, bukan sembarang betul. Nah, Siren kali ini mencoba untuk mengganggu di arah belakang dengan meteor showernya. Masih ada satu bola lele terkena dalam seorang Alzer. Betul. Alzer mencoba masuk di pada yang cukup adil 4 versus 1. Wow. Baxia, sekeras-kerasnya Baxia, sekeras-kerasnya hati dia yang dingin tidak bisa menerima hati kita, dia tetap tumbang di arah bottom lane. Benar, tapi jangan lupakan juga untuk di top lane-nya sebenarnya di sini Yuzong sedang mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan Cho, karena kita melihat tadi ada bantuan backup dari Siren untuk mendapatkan top turret, dan kali ini Yuzongnya juga gak bisa terlalu bisa membackup teman-teman yang lain yang kita tahu ya. Dengan Black Dragon Form sebenarnya bisa langsung menembus pertahanan di bagian belakang, kayak Benar, mungkin Bang. bisa ngejar di Sunshin, bisa ngejar Chang'e juga. Betul Cuman sekali. dia harus tahan dulu di atas sampai mungkin minionnya lewatin sungai, baru dia bisa bantu yang lain. Yes, mau nggak mau, karena nggak di mau. sini posisinya dari tim Geek Fam di arah top lane mereka udah kalah. Bakal coba dipaksa, Dilan, damage-nya Duel of Dragon belum ada, bakal coba ternyalakan pasifnya. Duel of Dragon Duel of langsung Dragon. kalah, belum ada Black Bolt Duh. kali ini dan Dragon-nya Betul, langsung cica-cica didang 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 ding didang didang ding didang Jadi didang ding. barongsai. Iya, langsung memilih untuk kabur dari seorang Dilan. Mencoba untuk menjemput Milea tapi gak berhasil. Sedangkan di arah bottom lane, J mencoba memberikan damage, berhasil mendapatkan satu poin tambah, tapi J difokuskan. Howie Sun Tzu. gak peduli apapun yang terjadi dan Answer pun hilang. Wow. Dua player hilang dari Siren di menit yang ke-7. Ini bisa menjadi bencana, kenapa? Karena laning di arah bawahnya bakal diambil sama tim Geek Fam. Benar banget. Walaupun tadi kalau kita lihat dari segi war-nya, Bruno itu benar-benar free hit banget di belakang tadi, Om Wawa. Jadi PR-nya dari Siren adalah bagaimana mereka akan men-shutdown untuk Bruno, karena memang berulang kali kita melihat sangat-sangat lepas sekali, sangat-sangat bebas untuk bisa mendapatkan beberapa poin kill. Ya, sementara itu kalau kita lihat di mid lane sudah mulai ada Oh. pertempuran yang terjadi dan dilakukan oleh Golden Force belakang sana. Menghilanglah seorang Chang'e di Kebanyakan di kamera. unstoppable, ejector, ditendang Bruno, langsung hilang. Iya. Gak mungkin gak hilang, gak mungkin. Hanya sekejap saja. Sekejap saja. Yes, tapi J kayaknya agak sedikit terpressure kali ini di arah bawah. Dan lihat Rapture yang bakal coba dipaksa oleh seorang J. Ada sebuah unstoppable force, belum ada ejector. Rapture Sakaratul Maut memilih untuk mundur dan Howie-nya juga sekarat. Ini waktu yang tepat untuk J untuk masuk. Rapture pun hilang, Howie-nya juga hampir Rapture-nya. hilang. Dilihat dua playernya tersisa satu kali. Yang Ini bener, disebut yang dan bener, lihat, yang oke, bener, kiri masih kanan. sama. Nah, nungguin ejector, kiri kanan dan belakang. Tet. Ditabrak dulu pos, tidak masih langsung ditumbangin. Karena kalau gak tumbang itu bakal rugi banget untuk tim Siren Esports. Benar banget. Tadi perjuangan yang dilakukan oleh seorang Jauhead-nya luar biasa banget. Dia masih memiliki banyak absorb. Walaupun akhirnya dua orang yang terus mengejar Alice dan juga Baxia akhirnya bisa menyelamatkan point kill untuk tim Siren. Ditambah lagi ingat dari tim Siren mereka punya Alice dan juga Chang'e. High ground mereka bakal cukup kuat kali ini, sedangkan dari Geek Fam mereka memang punya Tamus dan juga mereka punya seorang Yuzong. Ya. Tapi di late game atau di high ground nanti bakal sulit banget untuk kedua hero ini. Seperti tadi. Kenapa gitu? Karena bakal dihabisin, dia melee. Lawan-lawannya banyak yang range. Range. Bakal di cating aja sampai pojok baru di all in. Oke. Yes, ada Chang'e juga ya. Iya, Bisa makanya. clear minion cepat, jadi agak berbahaya sebenarnya. Geek Fam sih kunci utamanya adalah kalau mereka bisa dapetin satu, mereka bisa dapetin lord, mereka harus nunggu juga dua wave lah at least lah buat bisa naik ke atas.
Tapi kalau mereka bisa ngambil J-nya lagi, di all in lagi kayak tadi tuh, Howie benar-benar pakai pengennya ke arah belakang, it's okay kalau itu, no problem. Karena mereka punya hero-hero yang bisa ngedash ke belakang. Tapi untuk big fight mungkin lebih ke arah Siren. Oke, di sini sudah mulai ada pertempuran yang kokoh demi sedikit. Langsung aja ada Blackdar Gevon dikeluarkan oleh seorang Gila di sana mencoba mengelakkan Reya. Gila sudah Chow-nya ditangani Yuzo. Oke, bakal coba dipaksa. Kali ini lihat udah mulai coba shuffle dari seorang Dila, tapi Tenen masih bisa hasil di arah belakang. J-nya memilih untuk mundur dengan retribution-nya. Ejector ke arah belakang, terus mendapatkan J. Apapun yang terjadi, semua fokus. Tapi lihat Ezer datang. Tiba-tiba Cinta datang kemana aku membuat para pemain dari tim Geek harus pora-poranda. Satu hilang berubah menjadi satu lagi. Double kill. Looking for Triple tershutdown. Air Liur menyelamatkan permainan dari tim Geek Junior. Air Liur save the day di arah top lane. Benar banget. Air Leondara tadi udah sekarat banget, dia benar-benar datangnya tepat waktu, layaknya masuk sekolah dan membuat lawan-lawannya terkalahkan di saat war tadi. Yes, benar banget. Dan bahkan tadi kalau nggak ada Air Liur, Opung Wawa, itu Air Liur kalau nggak ada itu Penyelamat ya? Penyelamat banget. Dia udah kalah banget dari Siren. Tiba-tiba dia datang udah punya Clock of Destiny, Lightning Truncheon, Winter Truncheon pun dia sudah punya. Itu benar-benar di belakang para Poranda. Sedangkan dari Yuzongnya sendiri aja belum punya Athena Shield. Oke, dia punya sayap, tapi dia nggak punya Athena Shield. Dan begitu juga dengan seorang Owi-nya. Dia pun masih cuma punya Brute Force dan juga sayap, dia nggak punya Athena Shield. Jadi isapan mautnya nggak terlalu berasa. Benar-benar. Emang di sini sangat diperlukan buat Athena Shield ya, karena kita tahu sendiri bahwa ada Alice dan juga ada seorang Chang'e di situ yang memiliki damage mage. Dan sementara itu sudah mulai ada Popo ke arah Lord. Kalau kata Oji, Lord yang terhormat ya Oji ya. Yes, Papa Lord yang terhormat sudah diamankan di menit ke-12, tapi sayang sekali. It's okay sebenarnya, no problem. Nah, ini kalau buat kalian yang belum tahu, Bang, mending gue tunggu dulu sampai 12, enggak masalah. Asalkan ketika di bawah menit 12, ini Lordnya itu nggak usah di cover. Nggak usah di cover, kalian bisa clear dari 3 lane, tengahnya di freeze misalnya, tengahnya di freeze, kalian push arah yang lainnya. Karena kalau mereka bakal fokus ke arah Lordnya, at least kalian bakal dapetin satu turret. Dan setelah itu masih ada minion sekarang tuh lebih kuat. Minion sekarang tuh kuat banget. Itulah yang ngebuat nggak apa-apa kalian ngambil Lord di bawah menit ke-12. Berarti win-win solution juga ya Oji ya? Win-win solution tetap pasti, tapi nggak persentase untuk mendapatkan inhibitor rate cukup kecil dibandingkan dengan adanya Lord yang sudah ke hand. Sementara itu kalau kita lihat Lordnya sudah bergerak ke arah bottom lane, di mana peperangan sudah mulai terjadi sebentar lagi di area mid lane. Mencoba untuk mengalihkan fokus dari tim Geek Fam. Sementara itu kalau melihat di bottom lane sudah mulai ada pertarungan antara Howie dan juga yang lain di situ. Tapi langsung ada Cinta-Cinta di dinding memilih untuk mundur, sakit sekali damage-nya. Yuzong nggak bisa bertahan dengan cukup banyak menuju ke arah inhibitor terlebih dahulu dari para pemain tim Siren Esports. Dan seperti di arah bottom lane berhasil didapatkan, dilempar ke arah belakang. Bang harus tumbang, Air Liur seperempat darah terakhir, tapi masih bisa bertahan. Di sisi lain Yuzongnya, Reya bermain bagus duel dengan seorang Howie, tapi gak ada follow up damage. Sayang sekali, Reya almost is never enough. Iya, hampir memang tidak pernah cukup untuk seorang Reya karena seorang Tamus yang masih bisa selamat setelah di Way of Dragon. Dan sementara itu kalau kita lihat harus di-reset kembali untuk melakukan strategi war-nya. Bener gak? Lordnya dibiarin kan? Biarin mereka aja. push dulu, minionnya sama arah yang berbeda, baru mereka bantu ke Lord itu. Sudah aku bilang. Seger ya. Nah, dapat kan inhibitor, chance-nya nggak besar. Tuh lihat, awalnya kan mereka ke arah mid. Nah, baru dia bawa bantu ke arah bawah. Betul. Baru dia bantuin Lord ya Ji ya. Nah, Gila sakit banget tuh cowoknya. iya Pung, karena Udah jadi endless tadi aku lihat. iya, cowoknya sakit banget. Bahkan cuma kali ditampol naganya langsung udah nggak punya apa-apa lagi kan. Benar. Karena sudah 10-nya dengan Chang'e-nya dia itu udah punya Holy Crystal tadi. Betul. Jadi sakit banget. Ketika Black Dragon Farm, oke gue mau ke belakang, mau tangkap Chang'e nggak jadi mundur. Karena udah terlalu besar damage-nya. Di TikTok kita lihat bakal Hansen coba di TikTok, tapi ternyata gak berhasil memilih untuk mundur. Ini Blue Dread dilakukan oleh seorang Reya hampir saja, tapi aku udah lihat dia udah mau tinggal dan hilang. Menuju ke arah belakang, Ezreal Israel dilakukan coba dicambuk-cambuk oleh seorang Jay. Tapi di arah belakang Hansen free hit sekali. Irvin tumbang dan Winter Truncheon hanya bisa mendelay. Hanya bisa mendelay. Ingat, bukan menyelamatkan seorang Alice. Hanya mendelay kematian dari seorang Alice ya Oji ya. Bocah Montek gagal melakukan tugasnya di arah top lane. Itu kalau Reya-nya nggak Montek, Pung. Mereka masih bisa tahan. Reya tuh ragu tadi bisa. Nggak tahu memang range-nya nggak nyampe.
Nggak tahu range-nya nggak nyampe karena ragu atau memang timing dari seorang Brunonya yang pas. Yes, dan juga ada Johet tiba-tiba kan. Betul. Langsung Johet emang nge-cover. udah di situ tadi. Udah standby dia. Yes. Mau dekat-dekat teman saya, aku sundul kamu. Iya. Gak Wah. boleh dekat-dekat teman saya kamu lagi PSBB kayak begini. Oke, dan ini kalau kita lihat juga pergerakan dari kayak dari Geek Fam-nya ya. Memang mereka butuh Bruno dengan item yang menurutku udah jadi juga untuk item dari Bruno-nya. Jadi tinggal posisinya bagaimana di bagian belakang karena sama dia 12 dan Yes, dia udah punya Win of Nature, ingat. Udah punya Win Ya. of Nature menuju ke arah Queen Swing, Queen Swing. sedangkan dari seorang Yusin ini aku nggak tahu. Immortality. Bisa Iya, jadi aku juga- immortal sih. Aku juga ngiranya Immortal. Iya. Tapi yang pasti, cowoknya udah punya Brute Force. Ini bakal bisa ke arah belakang banget, pasti dijamin. Ini air liurnya aja sebenarnya terpick off satu dong tuh bagus banget. Iya. Tapi nggak mungkin dari Ria ini nggak ngeliat ke arah air liur. Cuma untuk potensi ke arah belakang sana cukup sulit. Wah, itu Earlier. Nah, Wah. itu dia air liur langsung menghilang. Baru diomongin sudah hilang tapi pertukaran satu untuk Satu, satu. Mau nggak mau harus adil kali ini karena mereka kalau nggak ditukar kemungkinan besar Siren Esports bakal punya Lord. Lihat langsung aja naga dading Lord. didangdung dading hanya untuk mengusir mundur para pemain dari tim Siren Esports supaya nggak ada yang melakukan Lord. Invis Direktur karena keluar. seorang Hans mau coba dituju, Hans coba di all out. Ada jadi sana, Betel Meteor Shower Shower. ke arah belakang. Wah, Lihat, sakit satu hilang, banget. dua hilang, hasil ada tiga hilang dan ini Double kill. bencana. Kickback tersisa seorang diri dari Howie bakal coba dipaksakan di arah bottom lane. Ini akan sakit. gak menjadi end. Howie-nya memberikan damage cukup besar tapi ternyata pengen saya dibalikan keadaannya. J masih ada Iya, Trestle, Trestle. terlalu tebal. Howie seperti apa tahu. Itu tebal banget, kalah itu Tamus terkuat di bumi sama Howie. Dia bisa menyelamatkan tim Geek Fam dari Ya. kekalahan. Langsung objektif aja sih sebenarnya kalau arah Lord ya Oji ya. Iya. Coba untuk Lord yang udah enhance sekarang dari tim Siren tanpa ada gangguan pastinya karena baru ada Tamus dan juga seorang Selena yang mencoba untuk melakukan penyerangan tapi ubur-uburikan lele yang terkonek ke arah Aizer tidak bisa membantu apa-apa. Betul sekali, betul bukan sembarang betul para pemain dari tim Geek Fam kali ini benar-benar kesulitan mereka lagi-lagi harus kehilangan Bapak Lord yang terhormat. Iya. Dan bisa dibilang kali ini dari tim Siren benar-benar bagus banget. Ezernya langsung fokus ke arah belakang, Hansnya mau Win of Nature tapi kan kalau diisep-isep sama Alis nggak ada urusan bos. Tetap kena di Tetap isapnya ya. kena, tetap kena. Yes, dan juga sebenarnya pertanyaan tadi adalah kenapa Yudongnya langsung open Black Dragon Form di jarak yang cukup jauh banget. Dari Dia- top lane tadi ya. Dia kira ini Pung, dia Dia kira udah mau commit kan, Lord. mau commit Iya, kan. dia nggak tahu darah Lordnya seberapa. Jadi dia bakal coba untuk commit ke arah Lord, setidaknya untuk usir mundur. Dan yang sangat disayangkan adalah kenapa dia terpancing dengan adanya Baxia. Iya. Oke, Iya. Baxianya buka, lempar aja ke depan. Dan di sini lihat Bapak Lord terhormat sudah menuju ke arah bottom lane. Ya. Para pemain dari tim Geek Fam juga udah lihat sedikit kewalahan, udah mulai masuk kali ini Kyo. Udah objektif gaming aja dihancurkan semua spinner turret dan kali ini kita lihat Bruno yang harus bisa dieliminasi oleh seorang Icaga di situ. Masih ada Lord yang tersisa, masih kuat untuk menghancurkan base terakhir dan kalau kita lihat Wawa. Oh my god, ini fokus akan banget menjadi ending. Ezernya ini bencana. Ezer berhasil mendapatkan poin bersama dengan kawan-kawan dari Siren Esports. Ya. Poin yang pertama untuk Siren Esports. Benar banget.